Krishna. Ustadz, dalam salah satu kajian tentang taharah, narasumber menjelaskan dalam mazhab Syafi'i, ketika sakit ada anggota wudhu yang diperban, maka ketika wudhu harus dipadukan antara wudhu dan tayamum untuk kesempurnaannya. Dan ketika sudah sehat harus diulang sholatnya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Bagi siapa yang tidak mampu berwudu, maka dia bertayamum. Bertayamum. Kalau dia sudah tayamum, dia tayamum saja. Tidak dicampur lagi dengan wudu. Misalnya, tangannya luka. Kalau kena air, kata dokter, kena air ini nanti akan melebar kemana-mana. Nah, maka dia tayamum saja. Tayamum. Buka nih sampai sini. Setelah tayamum itu tidak perlu lagi dia mengambil air ke muka, lalu air itu, lalu tempat yang berperban itu tak perlu, karena dia sudah tayamum. Tidak perlu lagi dia setelah bertayamum membuat wudhu secara formalitas, karena sudah tayamum. Lalu kemudian tentang sholat i'adah, mengulangi sholatnya lagi, itu ceritanya begini. Ada seseorang dalam satu situasi dan kondisi tidak bisa toharoh. Tidak bisa toharoh. Tidak bisa bersuci, tak bisa berwudu. Sebabnya, satu, karena tak ada air. Dua, karena tak ada debu. Tiga, karena situasi tak memungkinkan. Entah apalah, entah tertawan musuh, entah di dalam penjara, entah disekap di satu ruang, entah disekap di WC, sehingga tak memungkinkan. Sehingga dia tidak bisa toharoh. Lalu bagaimana dalam mazhab-mazhab? Menurut mazhab Hanafi, dia tidak wajib sholat. Kenapa tak wajib sholat? Karena tidak cukup syarat. Syarat orang sholat mesti toharoh. Tidak bisa toharoh, maka tak wajib sholat. Ini Hanafi. Jadi lewat aja waktu itu, dia tak sholat. Mazhab Hambali, dia wajib sholat. Wajib sholat walaupun tidak taharah. Sholat dia tanpa taharah. Mazhab Syafi'i, dia sholat tanpa toharoh. Salat apa namanya? Lihurmatil waktu. Untuk menghormati waktu. Karena tak boleh kita lewati 5 waktu itu dalam sehari tanpa sholat. Itu udah stasiun yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Andai kita tersekap, tetap kita sholat. Namanya lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati, memuliakan waktu 5 yang sudah diwajibkan Allah. Lalu apa beda Syafi'i dengan Hambali? Kalau Hambali sholat tanpa toharah sudah cukup. Kalau Syafi'i tidak cukup. Nanti ketika sudah sampai situasi aman, dia ulang lagi sholatnya. Mengulang sholat itu namanya i'adah. Siaran ulangan. Sholat ulang lagi. Setelah situasi aman terkendali, dia mengulangi sholatnya. Itu yang dimaksud situasi orang mengulangi sholat. Adapun kalau dia sudah bisa wudu atau sudah bisa tayamum, maka cukup wudunya. Tak bisa wudu, tayamumnya cukup. Adapun situasi yang diulang tuh, ini modelnya. Tapi yang namanya kitab-kitab mazhab Syafi'i ini kan banyak. Mungkin Tuan Guru itu menjelaskan satu versi.
Mungkin, makanya mazhab Syafi'i itu banyak sekali. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Syafi'i. Lalu kemudian datang Imam Nawawi 676. Berapa ratus tahun itu? 400 tahun. Selama 400 tahun itu kitab-kitab mazhab Syafi'i itu berkembang pesat. Qala fulan, qala fulan, qala fulan. Setiap ulama punya pendapat. Datanglah Imam Nawawi merevisi pendapat itu. Tahzib, merevisi, mengumpulkan, menyesuaikan lagi dengan usul mazhab. Makanya kembalinya ke kitab-kitab Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab.